Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menggelar fokus grup discussion FGD diseminasi pemanfaatan data perizinan berusaha berbasis risiko di Institut Teknologi dan Pendidikan ITP Markandeya Bali di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada Sabtu 16 September 2023. Dalam kesempatan ini turut hadir Arnonto Nur Prabowo selaku staf khusus Bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Demer mengatakan bahwa FGD tersebut sengaja digelar di Institut Teknologi dan Pendidikan ITP Markandeya Bali untuk lebih mendekatkan lagi pemerintah pusat terhadap daerah, utamanya daerah-daerah yang kurang beruntung di Bali dan salah satunya adalah daerah Bangli. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan lebih lanjut bahwa saat ini segala urusan perizinan berusaha tersebut sudah mendapat banyak kemudahan-kemudahan seiring dengan perkembangan digitalisasi dan telah dipusatkan di Kementerian Investasi BKPM. Ditambahkannya hanya membutuhkan waktu maksimal 10 menit, para pengusaha sudah bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Bahkan layanan online ini dibuka 24 jam. Kemudahan-kemudahan inilah yang ingin disosialisasikan Demer dengan para pelaku UMKM. Itu sekarang ini dengan adanya digitalisasi dan sudah dipusatkan di BKPM, di Kementerian Investasi, maka dengan mudah sekarang ini dilayani, bahkan kalau membuat NIB, nomor induk berusaha itu maksimum 10 menit sudah selesai dan bisa dilakukan 24 jam. Kalau dulu tidak, dulu itu ya jam kantor, kalau sekarang 24 jam. Nah, kemudahan-kemudahan ini tentu saya ingin sosialisasikan dengan teman-teman dari UMKM, ada HIPMI yang ikut hari ini, kemudian ada teman-teman dari mahasiswa yang sebentar lagi dia akan terjun ke dunia nyata ya, untuk memulai, banyak yang berminat untuk memulai usaha. Saya berharap ini bermanfaat. FGD ini juga diikuti oleh kalangan pengusaha dari HIPMI Bali dan tentunya para mahasiswa Institut Teknologi dan Pendidikan ITP Markandeya Bali yang tidak lama lagi akan terjun ke dunia kerja. Demer kemudian mengatakan ia memberikan pengetahuannya tentang bagaimana berusaha, mengingat dirinya juga berasal dari dunia usaha. Seperti diketahui bahwa Gede Sumarjaya Linggih merupakan mantan Ketua Umum HIPMI Bali, mantan Ketua Kadin Bali, serta merupakan seorang pengusaha sukses sebelum akhirnya menjadi anggota dewan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Sementara dalam FGD tersebut, Demer memberikan kiat-kiat kepada para peserta, salah satunya mengenai permodalan. Demer menerangkan bahwa modal itu tidak hanya sebatas finansial, tetapi juga modal intelektual, modal sosial, dan modal spiritual, seperti jujur, disiplin, berkarakter, dan mempunyai integritas. Beberapa kiat yang saya sampaikan tadi adalah salah satunya mengenai modal. Modal itu tidak hanya uang gitu. Modal bisa menjadi modal intelektual ya, seperti Nadine Makarim misalnya, itu puluhan triliun kekayaannya karena mempunyai modal intelektual. Ada modal sosial, itu ada sosial yang sekarang ini karena dia main digital. Itu seperti ya, contoh saja Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, ya ada Luna Maya juga yang mempunyai modal sosial yang kuat sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan uang melalui endorsement. Tapi tidak kalah penting juga modal spiritual yang saya sampaikan. Modal spiritual yaitu jujur, disiplin, berkarakter, mempunyai integritas. Itu akan banyak diajak kerjasama oleh oleh pengusaha yang lain. Ada yang mempunyai uang misalnya, nah dia akan percaya kepada mengajak partnernya untuk berusaha adalah orang-orang yang mempunyai karakter, mempunyai kejujuran, mempunyai kedisiplinan. Kemudian Demer yang merupakan wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini, juga meminta kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Pendidikan ITP Markandeya Bali untuk magang di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan atau perusahaan-perusahaan yang sudah jadi. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini berharap Kabupaten Bangli nantinya bisa menelurkan banyak pelaku-pelaku baru dalam dunia usaha. Sementara itu, Arnonto Nur Prabowo selaku staf khusus Bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan Kementerian Investasi BKPM mengungkapkan harapannya
agar mahasiswa di Institut Teknologi dan Pendidikan ITP Markandeya Bali bisa magang di Kementerian Investasi BKPM, terutama terkait dengan layanan investasi yang berbasiskan teknologi. Arnanto Nur Prabowo kemudian mensosialisasikan terkait dengan kemudahan perizinan berusaha dan menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk memiliki nomor induk berusaha NIB. Ditambahkannya setelah Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diturunkan kepada peraturan pemerintah, saat ini perizinan online Single Submission OSS itu bisa diakses oleh siapa saja. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kepada menteri terkait untuk tidak saja mengurus perizinan yang besar-besar, tetapi juga perizinan untuk UMKM seperti bisa membuat PT pribadi atau perorangan. Sekarang perizinan OSS (Online Single Submission) itu bisa diakses oleh siapa saja. Dan Pak Presiden sudah memerintah kepada Pak Menteri jangan mengurus perizinan yang besar-besar, tapi UMKM juga. Untuk menjadi pengusaha tidak perlu sekarang PT atau CV dan lain-lain, tapi perseorangan pun sudah bisa. Jadi sambil mahasiswa ini sambil kuliah pun sebetulnya sudah bisa menjadi PT pribadi. Itu cukup diakses melalui handphone. Nanti persyaratannya dimasukkan, KTP dan lain-lain, 10 menit badan usaha perseorangan ini sudah bisa di-print dan sudah resmi. Sementara itu, Rektor ITP Markandeya Bali Iwayan Numertayase mengapresiasi kegiatan FGD yang digelar Demer di kampus ITP Markandeya Bali yang juga dapat membangkitkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Ia kemudian mengungkapkan kendala yang dihadapi di ITP Markandeya Bali adalah untuk mendapatkan pendukung dari wirausaha, yaitu tentang permodalan. Sehingga FGD yang digelar Demer tersebut dinilai menjadi solusi untuk menindaklanjuti kurikulum untuk mata kuliah kewirausahaan. Selain itu, melalui FGD tersebut bisa mewadahi ide-ide yang dimiliki oleh para mahasiswa. Ujung dari kewirausahaan itu adalah mahasiswa memiliki usaha. Nah, kendala kami di perguruan tinggi adalah untuk mendapatkan pendukung dari wirausaha itu, yaitu tentang permodalan. Nah, jadi FGD hari ini adalah menjadi solusi kami di perguruan tinggi untuk menindaklanjuti kurikulum, yaitu salah satu contohnya adalah mata kuliah kewirausahaan, dan mahasiswa kami yang memiliki usaha-usaha untuk bisa menindaklanjuti ide-ide usaha yang dimiliki. Nah, kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gede Sumarjaya Lingge, dalam hal ini adalah anggota DPR RI dari Dapil Bali, yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini sehingga narasumber dari Kementerian Investasi dapat hadir pada kesempatan hari ini, dan kami juga berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa secara berkesinambungan dilakukan oleh anggota DPR RI, khususnya oleh Pak Gede Sumarjaya. Bali 1 mengabarkan.